Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran Data Warehouse. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ekstraksi dan transformasi. Seperti sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya, bahwa dalam mengimplementasikan sebuah data warehouse terdapat tiga proses utama atau tiga proses yang harus dilalui pada bagian query manager, yaitu ekstraksi, transformasi, dan loading. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses ekstraksi dan proses transformasi. Kedua proses ini sebetulnya adalah proses yang dilakukan secara bersamaan ya. Jadi setelah dilakukan proses ekstraksi kemudian dilanjutkan dengan proses transformasi. Nah, hasil dari kedua proses ini nantinya akan disimpan ke dalam sebuah file dengan format txt. Mengapa txt? Karena pada video ini kita akan menggunakan fitur ekstraksi dan transformasi yang terdapat pada database atau DBMS MySQL. Baik. Secara rumusan untuk melakukan proses ekstraksi dan transformasi, rumusannya adalah sebagai berikut, yaitu yang bagian pertama adalah bagian select. Bagian select ini kita akan menentukan kolom-kolom yang akan kita pilih ya, yang akan kita pilih untuk diekstrak dari tabel-tabel yang ada begitu. Lalu kemudian perhatikan di baris yang kedua itu terdapat klausa into out file. Kemudian nama filenya apa dan dilanjutkan dengan klausa fields terminated by, kemudian dengan simbol terminasi. Nah, kemudian di baris yang ketiga, from nama tabel, ini adalah nama-nama tabel yang kita akan pergunakan, tabel-tabel sumber yang akan kita pergunakan. Kemudian di baris keempat terdapat klausa where, ini untuk menyatakan kondisi. Nah, untuk agregasi seperti kita sudah pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa kita akan menggunakan klausa group by ya. Group by ini biasanya kalau kemudian kita akan melakukan proses summary terhadap data atau ya summary ya, sehingga kemudian fungsi-fungsi agregasi itu bisa kita pergunakan. Terdapat beberapa fungsi yang bisa yang memang membutuhkan group by, seperti sum itu kalau kita ingin mengelompokkan melakukan summary data, menjumlahkan data misalnya per hari, per bulan, atau per tahun, maka group by ini harus ditambahkan, harus dipergunakan. Nah, jika kemudian kolom pengelompokan itu terdapat kondisi di dalamnya, maka kita bisa menambahkan klausa having ya, klausa having. Dan yang terakhir adalah klausa order by, ini digunakan untuk pengurutan ya, kolom pengurutannya apa saja yang kemudian kita pilih. Nah, sebagai catatan untuk simbol terminasi itu kita bisa mempergunakan karakter tertentu yang akan digunakan sebagai pembatas sebuah field atau kolom. Nah, sebagai contoh, misalnya saja ini adalah sintaks SQL yang akan kita pergunakan. Ini adalah sintaks SQL yang berfungsi dalam tahapan ekstraksi data ya. Nah, misalnya saja di sini terdapat query yang melibatkan tiga buah tabel jual ya. Yang pertama adalah tabel jual, saya beri alias A. Tabel barang saya beri alias B, dan item jual saya beri alias C ya. Nah, selectnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolom yang saya pilih adalah A tanggal. Jadi berdasarkan dari tanggal itu saya pilih year-nya atau tahunnya atau tahun. Ini berasal dari kolom pada tabel penjualan, tabel jual. Kemudian saya menggunakan month ya.
mon tanggal, artinya saya mendapatkan bulan dari tanggal dan saya beri alias sebagai bulan. Yang tahun tadi yang year tadi saya beri alias tahun. Kemudian ID barang, nama barang, dan sum. Sum ini adalah fungsi agregasi ya. Agregasi dari untuk menjumlahkan perkalian antara jumlah dengan harga satuan yang kemudian hasilnya saya beri alias sebagai total jual. Sementara sum C jumlah ini adalah untuk menyatakan total jumlah yang dijual ya. Dan ini dikelompokkan per bulan, per tahun ya. Jadi dia misalnya kalau di tahun 2024 ini kan baru sampai bulan April ya, maka misalnya saya kelompokkan, ini adalah total penjualan pada barang tertentu, jumlahnya tertentu pada bulan Januari tahun 2024 misalnya seperti itu. Dan ini adalah klausa where yang dipergunakan. Ini saya sebagai contoh, tahunnya adalah khusus tahun 2020 misalnya seperti itu. Loh, kenapa kok saya tidak menggunakan join, tidak menggunakan inner join, right join atau left join? Ya, ini saya mempergunakan model kondisi yang seperti ini. Ini sama saja sebetulnya. Kemudian saya lanjutkan dengan klausa group by. Group by ini yang saya gunakan adalah kolom-kolom yang bukan kolom agregasi ya. Jadi tahun, bulan, ID barang, nama barang. Dan kemudian saya urutkan hasilnya berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, dan berdasarkan nama barang. Nah, jika kemudian query ini dijalankan, maka hasilnya kira-kira seperti ini tampilannya ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Di tahun 2020 di bulan 11 kode barangnya ini ABC kecap manis 135 ml itu total jualnya adalah Rp124.300 dengan total kuantitinya adalah 20. Nah, sekarang ini adalah sintaks SQL untuk ekstraksi data. Nah, selanjutnya jika kemudian saya tambahkan klausa untuk menyimpan hasil statement ini ke dalam file txt atau file eksternal, dan ini proses ini adalah proses ekstraksi sekaligus transformasi, maka kemudian yang di baris ketiga ini saya tambahkan klausa into out file f fakta1.txt fields terminated by ini simbol crash ini. Nah, apakah harus di directory atau drive F? Tidak, ini sesuai dengan kebutuhan saja. Kebetulan saya menggunakan drive F dan kemudian namanya saya beri nama fakta1.txt. Anda bebas memberi nama. Dan field ini terminated by ini simbol simbol terminasi ini Anda bisa gunakan simbol-simbol yang lain ya. Simbol-simbol yang lain yang sekiranya simbol-simbol itu kemudian bisa dijadikan sebagai pemisah antar kolom, kira-kira seperti itu. Nah, jika ini dijalankan, maka bisa dilihat bahwa di drive F ini akan terdapat sebuah file dengan nama fakta1.txt. Ini berikut ini ya hasilnya ya. Nah, kemudian jika file ini dibuka akan seperti apa? Filenya akan menjadi seperti ini. Ya, tadi kita mulai kolom pertama adalah tahun, kolom kedua itu bulan, kolom ketiga kode barang, kolom keempat adalah nama barang, dan kolom keberapa ini kelima adalah harga total totalnya, total harganya, total jualnya, dan ini adalah total kuantitinya, total jumlahnya ya. Perhatikan bahwa di setiap kolom itu dia dipisahkan dengan simbol terminasi yang dipergunakan, yaitu simbol crash. Jadi ini adalah contoh untuk melakukan ekstraksi dan transformasi menggunakan MySQL. Ini fitur yang terdapat pada MySQL ya. Dan
query yang dipergunakan di dalamnya itu terdapat sintaks atau klausa into out file ya. Apakah nama filenya itu harus berekstensi txt? Tidak. Ekstensinya bisa ekstensi yang lain yang sekiranya memang apa ya, bisa kita gunakan, misalnya dat bisa. Tapi kenapa saya menggunakan txt ya? Karena ekstensi txt ini relatif lebih kecil ukurannya begitu. Jadi kira-kira demikian penjelasan untuk ekstraksi dan transformasi. Kita akan berjumpa kembali di video-video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.